Welcome to the ultimate football spectacle. This is Sportivi's World Cup Special. Halo Sobat Sporty, kali ini kita akan memprediksi untuk lanjutan pertandingan World Cup, khususnya di grup C. Saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Korea Selatan menghadapi Meksiko di matchday kedua untuk grup A. Nanti akan kita review hasil pertandingan hari ini di grup A maupun di grup B di video selanjutnya. Oke, jadi nanti malam sampai besok pagi, tepatnya besok pagi sih, kita akan menyaksikan dua laga penting di grup C yang mempertemukan antara timnas Maroko melawan Skotlandia dan juga Brazil menghadapi Haiti. Oke. Kita mulai dulu dari timnas Maroko menghadapi Scotland. Scotland datang ke partai ini dengan cukup optimis setelah meraih kemenangan yang sangat berharga di partai kemarin, partai pertama, ketika mereka berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 1-0. Karena hasil itu kemudian menempatkan mereka di puncak klasemen sementara untuk grup C. Sementara kita tahu Maroko dengan permainan pragmatis mereka berhasil menahan Brazil dengan skor 1-1 melalui gol dari Ismail Saibari dan kemudian dibalas oleh Vinicius Junior. Nah, mestinya untuk laga kali ini timnas Maroko harus memaksimalkan laga kali ini untuk mendulang poin sebanyak mungkin, apalagi kalau kita berkaca pada partai sebelumnya. Scotland ini lebih banyak bertahan dan juga lebih banyak memanfaatkan serangan balik ketika mereka berhasil mengalahkan Haiti. Nah, tinggal kemudian bagaimana, karena sebenarnya karakteristik permainan dari dua tim ini itu sama-sama pragmatis. Kita tahu Maroko juga dalam keberhasilan mereka menahan Brazil itu lebih banyak bermain pragmatis. Mereka sempat mendominasi permainan di awal-awal babak pertama. Kalau kita lihat di 20 menit awal itu mereka berhasil mengurung pertahanan Brazil, tetapi setelah itu mereka lebih banyak bertahan. Hal seperti itu juga dilakukan oleh timnas Scotland. Mereka juga banyak bertahan ketika menghadapi Haiti dan lebih banyak mengandalkan serangan balik, bola mati, fast throw in, dan itu salah satu strategi yang mereka coba terapkan. Menurutku bagi timnas Maroko, kalau mereka ingin memenangkan pertandingan di laga besok dan di atas kertas secara peringkat FIFA juga, timnas Maroko ini berada di peringkat ke-7 FIFA dan menjadi salah satu tim yang sangat disegani ya di luar tim-tim favorit juara. Ini Maroko menjadi salah satu wakil dari Afrika yang paling disegani. Di luar Eropa dan Amerika Latin yang sangat disegani ini adalah Maroko, sehingga kalau mereka ingin memenangkan pertandingan, mereka harus memanfaatkan skill, kualitas pemain yang mereka miliki, dan juga paling tidak level permainan yang mereka tunjukkan ketika melawan Brazil. Ketika di 20 menit pertama, 15 menit awal mereka mengontrol permainan, menguasai Brazil, itu mestinya juga dilakukan ya. Karena akan sangat membosankan kalau misalnya Maroko bermain pragmatis, kemudian Skotlandia juga bermain pragmatis. Ini mungkin akan menjadi laga yang kurang menarik, tapi saya yakin ketika bertemu dengan tim-tim yang tidak begitu diunggulkan, berada di bawah mereka, mestinya tim Maroko harus lebih berani keluar menyerang, harus memaksimalkan berbagai lini yang mereka miliki yang memang kualitasnya jauh di atas Scotland. Saya sih memprediksi Maroko mestinya menang dengan selisih minimal 2 gol, apakah 2-0 ataupun 3-1, agar kemudian bisa memastikan mereka untuk melaju ke babak selanjutnya itu akan lebih besar. Apalagi di match terakhir mereka hanya akan menghadapi tim terlemah di grup ini, yaitu Haiti. Selanjutnya kita coba bahas mengenai permainan timnas Brazil. Ya, kita tahu juga Brazil di matchday pertama bermain imbang dengan Maroko dengan permainan yang tidak begitu menarik. Banyak kritikus sepak bola, bahkan legenda timnas Brazil yang kemudian mengkritik permainan Carlo Ancelotti
ketika mereka tidak mampu memaksimalkan pertandingan ketika menghadapi Maroko, dan ini menjadi salah satu laga pembuka yang kurang begitu istimewa sepanjang keikutsertaan Brasil di Piala Dunia, di mana mereka bermain imbang 1-1. Yang mungkin menjadi catatan untuk laga ini adalah saya sih melihat bahwa Carlo Ancelotti ini kadang terlalu egois ya, di mana dia sebenarnya punya potensi pemain lain yang sebenarnya permainannya sangat baik di level klub, yaitu Endrick, tapi Ancelotti ini masih keras kepala dan tidak menurunkan Endrick di laga ketika menghadapi Maroko, dan itu dikritik oleh banyak komentator ya, karena melihat level permainan yang ditampilkan oleh pemain-pemain yang ada pada saat itu sebenarnya tidak begitu baik, kecuali mungkin yang sedikit membedakan adalah bagaimana dua sayap Brasil yaitu Rafinha dan Vini itu betul-betul bermain yang menjadi faktor pembeda di timnas Brasil. Jadi mestinya Carlo Ancelotti harus menurunkan egonya. Saya tidak tahu dia ada konflik apa dengan Endrick, karena ketika bermain di Real Madrid juga dia tidak terlalu senang dengan pemain ini, sehingga Endrick kemudian memutuskan untuk pindah ke Lyon ya kalau tidak salah. Sehingga menurutku ini yang harus mestinya Carlo Ancelotti harus menekan egonya dan harus memainkan pemain-pemain yang memang cukup potensial menjadi faktor pembeda di laga ini. Apalagi ini lawannya hanya sekelas Haiti yang secara peringkat sangat jauh dari Brasil, dan kalau misalnya Brasil tidak bisa memanfaatkan momen ini, tidak bisa membongkar pertahanan berlapis yang akan diterapkan oleh Haiti, nah ini akan menjadi bumerang. Jangan sampai timnas Brasil sama dengan apa yang dialami oleh Spanyol dan juga Portugal, di mana mereka gagal memaksimalkan pertandingan ketika bertemu dengan negara-negara yang secara level permainan, kualitas, dan juga peringkat itu berada di bawah dari mereka. Yang lain juga Brasil harus mengurangi kesalahan-kesalahan elementer dalam permainan mereka. Kalau berkaca pada saat menghadapi Maroko, mereka sering salah passing, salah umpan. Nah ini nih yang mesti diperbaiki oleh mereka di laga besok untuk kemudian mereka bisa memenangkan pertandingan. Ya gampang sih memprediksi, meskipun permainan Brasil masih belum yang kita harapkan, saya meyakini Brasil juga akan memenangkan pertandingan untuk laga besok. Menurutku sejak awal saya memprediksi bahwa tantangan terbesar Brasil di laga ini adalah ketika mereka menghadapi Maroko, tetapi ketika akan menghadapi Haiti dan juga Scotland, mestinya Brasil akan lebih mudah untuk memenangkan pertandingan. Prediksi saya Brasil akan menang dengan selisih 2 gol, dan ini akan menjadi seru nanti di akhir klasemen akhir di grup C ini, karena akan menjadi perebutan antara Maroko ataupun Brasil yang akan memimpin, dan itu akan berpengaruh pada tim yang akan mereka hadapi di babak 32 besar. Oke, teman-teman, menurut kalian di dua laga ini siapa yang akan memenangkan pertandingan dan kira-kira skornya berapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Ciao. Thanks for watching. Subscribe for more World Cup action. See you next time.